Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fikih ibadah mazhab Syafi'i. Ini Safinatun Najah ini disusun oleh Sayyid Salim Al-Hadrami. Sayyid Salim Al-Hadrami. Beliau asli Hadramut. Kalau nggak salah makamnya itu ada di Jakarta. Jadi beliau kalau nggak salah wafatnya itu di Jakarta. Tuwfiya fi, makanya beliau Al-Bawatawi wafatan. Kalau nggak salah, makanya kita harus berbangga. Kemudian kita akan baca mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi setelah membuka dengan mukadimah, beliau menyampaikan tentang arkanul Islam. Apa itu arkanul Islam? Arkanul Islam khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sebagaimana kita ketahui, rukun Islam itu ada 5. Ini apa maksudnya Islam di sini? Banyak ulama membedakan antara Islam dan iman. Intinya Islam sama iman itu bagai uang bermata dua. Satu kesatuan yang tidak bisa berpisah, tapi juga mempunyai pengertian masing-masing. Jadi Islam itu adalah rukun Islam adalah pembuktian sebagai tanda bahwasanya seorang itu dihukumi dengan Islam secara zahir. Sedangkan rukun iman itu lebih ke hati. Jadi misalkan ada orang munafik, dalam artian dia menampakkan secara Islam dan lain sebagainya. Kemudian di hatinya dia itu kafir. Itu kita tetap wajib untuk memandikannya. Karena kita tidak bisa untuk menilai. Kecuali kita sudah ada mandat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu kita sudah jadi wali, jadi nabi. Itu ada firman Allah, wala tusolli ala ahadin minhum mata abada. Ya nggak boleh disolati, itu orang munafik. Iya, tapi dari mana kita tahu orang itu munafik? Kalau cuma sangkaan, inna ba'dadhunni ithim. Sangkaan itu banyakkan dosa. Ya, kita nggak tahu. Jangankan orang yang kelihatan jelek ya. Pelacur aja dalam suatu hadis kan diselamatkan gara-gara apa? Ya padahal nggak ngomong syahadat, nggak ada literatur yang menyatakan dia itu syahadat, dan cuma berbuat baik itu Allah menerimanya. Nah, paham? Jadi kayak gitu. Yang pertama adalah syahadah an la ilaha illallah. Bersyahadat. Apa bersyahadat? Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Jadi segala amalan kebaikan kalau tidak ada syahadat itu sia-sia. Makanya ini kunci. Ini adalah kunci. Nanti mau ngamalin apa aja kalau nggak ada kuncinya, ya percuma. Nggak bisa lolos. Antum punya banyak harta, tapi diberangkas. Berangkasnya nggak ada kuncinya, tetap antum nggak bisa ambil. Antum nabung, tapi antum nggak tahu password untuk apa itu ke ATM-nya, bisa antum ambil? Nggak bisa. Mungkin ada pertanyaan, anak tertarik dengan analogi yang dibangun oleh, mungkin pernah Anda sampaikan, oleh Habib Husin Ja'far Al-Haddad. Analoginya
Gini, kalau ada orang baik, tapi itu non-muslim, dalam artian baik, dia itu suka sedekah, baik, dan lain sebagainya. Bahkan kalau itu dia pun sholat, walaupun nggak sah. Dia ikut puasa, ikut ini. Tapi itu dia tuh non-muslim. Dan ada satu orang bejat, tapi dia itu kafir. Oh, tapi dia itu muslim. Yang masuk surga yang mana? Nomor dua ya. Eh? Nomor dua. Nomor dua. Walaupun nomor dua itu ntar tetap digoreng dulu, dibersihkan dulu di neraka biar bersih lah, biar satu circle lah. Nah, biar jadi satu golongan lah. Kan gitu. Itu analoginya kayak gimana? Analoginya itu kayak orang kerja. Satu, ada dua orang di sana. Satunya malas-malesan. Tapi tetap dia itu kerja di situ. Satunya lagi rajin banget. Tapi dia tidak tekan kontrak. Kira-kira yang dapat gaji di akhir yang mana? Kontrak. Nah, nekan kontrak. Yang gak neken kontrak, dia itu mungkin karena pemilik perusahaannya itu baik, dia itu pasti akan dikasih sesuatu. Begitupun orang non-muslim, jangan kira mereka tidak dapat apa-apa. Banyak orang non-muslim sedekah dan lain sebagainya, mereka sejahtera. Tapi di dunia, di akhirat, ente belum tentu tekan kontrak dulu. Kan gitu. Sama kayak apa? Eh, sama kayak logika yang dibangun oleh Gus Baha, menukil dari Imam Ghazali kalau salah. Menukil dari Imam Ghazali, bahwasanya kayak gini logikanya. Antum punya kekasih, ya punya kekasih. Istri lah, antum anggap aja punya istri. Dua istri. Satu istrinya itu, dia itu malas-malesan, di rumah gak mau masak, dan lain sebagainya. Tapi dia setia sama antum. Satunya rajin, wallah, Masya Allah, antum datang dikasih kopi, dikasih ini. Tapi dia menyelingkuhi antum. Selingkuh dalam tanda kutip ya. Kira-kira ya, kesalahan mana yang antum maafkan? Yang malas-malasan atau yang selingkuh? Malas-malasan. Yang selingkuh. Selingkuh. Mending ente malas. Mending setia. Atau logika lain gini. Analogi analogi yang lain itu ketika antum eh, kerja di rumah dan lain sebagainya. Kerja di rumah orang jadi tukang kebun lah. Kemudian ketika ditanya, ini kebunnya siapa? Ini kebunnya Pak Ahmad. Ya, memang yang punya Pak Ahmad. Tapi dia yang kerjanya itu malas-malesan. Yes, kadang rusak malahan. Tapi ada satu lagi rajin, Masya Allah ini. Ini kebunnya siapa? Nggak tahu nih, nggak ada yang punya. Atau ini kebunnya siapa? Oh, ini kebunnya Pak Umar. Bukan punyanya Pak Ahmad. Kira-kira yang Pak Ahmad yang punya gimana? Oh, ente itu ternyata kerja dan lain sebagainya ada maunya. Ya kan? Ini kebun saya kok dibilang kebunnya Pak Umar. Kan kayak gitu. Sama kiranya ketika ada orang berbuat baik tapi ditanya ini alam ini punya siapa? Nggak tahu, ada gak ada yang punya. Ini alam punya siapa? Punya Buddha, punya ini dan lain sebagainya. Punya dewa ini, punya dewa itu. Padahal punya Allah. Paham? Jadi intinya kebaikan dan lain sebagainya eh, itu ada analogi-analoginya masing-masing. Paham ya? Kemudian kita melanjut ke
iqamus shalah wa iqamus shalah atau iqamatus shalah. Yakni bedakan sholah sama iqamatus shalah. Dan rata-rata lafaz di Quran itu wa aqimus shalah, bukan wa shollu. Iya dong. Wa aqimus shalah, bukan wa shollu. Bukan sholatlah dan sholatlah dan dirikanlah sholat. Dirikan sholat itu maksudnya gimana? Apakah sholat berdiri doang gitu? Enggak juga kan. Kalau kata Habib Quraish Shihab itu berdirikanlah sholat, maksud di sini atimus sholat, sempurnakan sholat. Kenapa? Ketika antum menghormati seseorang, posisi paling sempurnanya itu pas apa? Ketika antum berdiri. Ketika antum berdiri baru itu adalah posisi yang paling sempurna lah, ya kan? Maka dan sholat memang harus berdiri. Kalau sholat wajib apalagi ya. Ulama mengatakan iqamatus sholat maksudnya apa? Al-ityan bi huquqiha wa adabiha. Melaksanakan sholat dengan hak-hak dan adab-adab sholat tersebut. Dengan hak-hak dan adab-adab sholat tersebut. Apa saja hak-hak dan adab-adab? Ya, misalkan antum harus khusyuk, harus ini. Walaupun antum gak sekedar sah doang. Misalkan antum pakai baju menutup aurat antara pusar dan ini, nggak pakai baju atasan, sah nggak? Sah. Tapi apakah itu beradab? Enggak, antum ketemu presiden, ketemu guru, antum ketemu pacar bahkan, waliyadzubillah, itu aja pakai minyak wangi ini. Giliran ketemu sang kholik, wah, Allah tidak melihat kepada apa? Kepada gambaran, kepada zahir. Allah hanya melihat kepada batin. Ya, akhi, ini gondol kan kayak gitu. Orang ajar itu. Giliran ketemu Allah, ucel dan sebagainya pakai baju partai gitu kan. Giliran ketemu pacar, wah Masya Allah gini. Terus pasti dikomentari, Allah itu yang penting tuh hati lah. Yang di luar kita itu menambahkan hati kita kayak gimana. Kecuali memang antum wali, mastur, majdzub yang sudah ini, ketemu orang sama ketemu ini gak sama aja gitu. Antum pas sholat ya kayak gitu pas ini. Seharusnya ketemu ketika ketika ketemu Tuhan sang kekasih, itu otomatis harusnya dengan penampilan lebih bagus. Jangan dibalik dan mengatakan kalimatul haq urida bihil batil. Kalimatnya hak, iya benar, jangan Allah tidak melihat ini, tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Kemudian ita uzaka. Dan di dalam sholat ini terdapat semua susunan-susunan daripada termasuk keistimewaan sholat. Satu-satunya ibadah yang ditanya di dalam kuburan, ya kan? Sholat kita, sholat hamududdin, sholat adalah tiang agama dan lain sebagainya. Paham kan? Nah, pertama itu syahadat. Ada di dalam sholat nggak? Ada. Zakat, kita menzakatkan waktu kita. Ya kan? Ramadan, puasa, apakah kita dalam sholat boleh makan, minum? Nggak boleh. Boleh jima dan lain sebagainya? Nggak boleh. Haji, dengan kita menghadap Ka'bah, kita sudah menuju kepada Allah Subhanahu. Ya kan? Makanya dalam sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari segala. Allah Maha Besar dalam artian apa? Gak ada yang besar selain Allah. Bukan dibandingin, makanya Maha Besar, bukan lebih besar ya. Maha Besar. Ihram apa artinya? Mengharamkan semua yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita takbiratul ihram, kita turut. Kita suruh ruku-ruku, kita disuruh berdiri-diri, sujud-sujud. Dan posisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah posisi terhina kita.
Kapan? Ketika kita sujud. Ketika kepala kita berada di bawah bibir kita. Iya kan? Ente mau apa itu? Oh, kepala apa? Apa nih ya? Kepala pantat itu. Kepala apa dubur gitu. Apa kita terima? Ini kepala yang di bawah lebih rendah. Itu posisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Posisi terdekat kita adalah posisi ketika tidak ada yang melihat sama sekali kecuali bumi yang ada di bawah kita. Apakah kita beda kan kalau ketika ini sedekah nanti ngelihat mungkin dilihat sama orang, haji dilihat sama orang ini, tapi ketika puasa mungkin wah ini masya Allah ini puasa, nanti sujud siapa yang nanti mau lihat dan nanti nggak tahu ada yang lihat apa enggak, terus nanti mau enggak kan, itu posisi posisi terdekat kita. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil daripada sholat, posisi sujud dan lain sebagainya. Sujud itu jangan, kata Gus Baha itu, makanya di dalam syair itu, laula kaya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala taronam tu fi sholati wala ruki wala sujudi. Dan aku tidak berdendang dalam sholatku. Kalau enggak engkau ya Rasulullah, aku enggak bisa berdendang dalam sholatku. Kenapa? Ketika seorang wali atau seorang kekasih Allah itu sholat, itu bagaikan seorang fasik kayak kita yang mendengarkan lagu gimana. Oh, dong, 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 dong. Gitu. Gimana? Lupa dunia. Hmm. Ya kalau kita nanti asik dengerin ini, nanti dipanggil gimana? Sayyidina Ali Zainal Abidin, ketika masjid kebakaran, waktu itu Masjid Umawi kebakaran kalau nggak salah. Beliau tuh sadarnya ketika apa? Habis salam. Ketika kita sudah melaksanakan semua dan lain sebagainya, kita tutup dengan salam. Apa artinya salam? Damai. Apa artinya salam? Keselamatan. Apa artinya salam? Islam. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan termasuk nama surga adalah Darus Salam. Syaratnya antum untuk mau ke salam harus melewati takbiratul ihram dan rukuk dan lain sebagainya. Baru ntar antum dapat salam. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat mencegah orang dari kekejian dan kemungkaran. Tapi sholat yang kayak gimana dulu? Nah, mungkin ada pertanyaan. Loh, percuma antum sholat, tapi antum korupsi. Percuma antum sholat. Justru antum kalau nggak sholat, ya tambah. Cuma gitu kan. Sudah nggak sholat, korupsi gitu. Iya kan? Atau misalkan antum berbuat baik tapi antum nggak sholat. Nggak masalah. Yang penting antum sudah berbuat baik. Itu sama aja kalau kata Habib Hussein. Itu sama aja, itu kurang ajar. Antum berbuat baik sama makhluk, tapi sama kholik. Enggak. Allah maha baik. Iya Allah maha baik ente. Sudah dikasih inilah insya kartum la azidanakum ini. Tapi ente nggak pernah. Ya mungkin Allah akan membalas ente di dunia. Tapi di akhirat loh. Kata Allah kan saking cemburunya. Allah yang maha cemburu. Allah paling nggak senang kalau kita menduakan Allah. Kalau kita lebih berbuat lebih karena si fulan atau karena si fulan atau karena si Allah. Ya kan? Salah satu yang mungkin ini untuk introspeksi kita sendiri. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan itu tingkat tertinggi. Yaitu ketika antum berbuat seakan-akan antum melihat Allah atau seakan-akan antum dilihat Allah. Atau dalam artian apa itu takwa, apa itu kalau kata Syamar itu syuf halak lam tekun halak. Ketika antum bisa melihat diri antum ketika antum sendiri, gak ada orang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku.
Kenapa lima akun ahwanan nadirin ilaik? Kenapa aku menjadi orang yang paling hina di antara orang-orang yang melihatmu? Antum maksiat di hadapan orang gak malu. Oh malu gitu ya. Antum berbuat ini di hadapan orang malu. Ketika antum gak ada siapa, gak ada siapa-siapa. Dan hanya aku yang melihatmu. Kenapa antum gak malu padaku? Kenapa engkau gak malu padaku? Oh berarti saat kita harus terang-terangan lah. Itu lebih-lebih. Oh, kan biar gak munafik. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Mungkin logikanya ente gak munafik, tapi gara-gara antum berbuat berbuat kayak mengumbar-umbar maksiat, gara-gara antum kayak gitu, apa hasilnya? Orang-orang, wah gak masalah. Oh, itu khusus Kiai Fulan dulu nonton bokep kok. Ah, gak masalah kayak itu tuh. Wah ini dulunya minum miras, gak masalah masih muda itu. Akhirnya maksiat merajalela. Pansos itu dalam kebaikan sekali-kali harus dilakukan. Walaupun banyak yang nyinyir kayak gimana. Daripada pansos keburukan. Ya dong. Mungkin antum banyak yang nyinyir, wah ini sedekah dikontenin. Iya daripada zina dikontenin. Kan gak, dengan alasan gak munafik. Ya sekarang antum lebih senang mana? Kebaikan yang dipamerkan atau keburukan dipamerkan? Oh, iya. Iyalah. Ini sudah buruk pamer lagi. Kan enggak dua kata lucu gitu kan. Ente sudah buruk, apa pamer lagi dengan alasan, wah nggak masalah, kita nggak munafik. Apa? Dua orang wanita bikin konten dewasa. Nanti kemana? Oh saya itu kalau pijet gini 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 gini. Jadi kontenin sekarang. Giliran orang apa itu pansos sedekah. Wow dia itu aneh. Ya memang itu tergantung niatnya kan. Tapi senyinyirnya kita itu tetap kebaikan itu. Ambil aja yang baik. Ketimbang keburukan. Nah, habis itu kita ada ita uzakat. Lihat. Sebagaimana di sholat itu ada iqamatus sholat. Di zakat itu ada wazaku. Wa atu zakah. Ati zakah. Alladzina yu'tuna zakah. Ata yu'ti hai hamilah. Dia membawakan. Ata bihi. Dia itu membawakan. Datang dengan membawa. Ini salah satu maknanya adalah ketika antum zakat, gak usah antum bagi-bagi voucher, antum datengin sendiri ke rumahnya. Antum bagi-bagi voucher, wah akhirnya semuanya pada datang gerombolan. Wah, aku kan sudah berbuat baik. Akhirnya ada yang meninggal, ada yang pingsan, antri gak jelas. Antum ingin berbuat baik, gak usah setengah-setengah. Kalau nggak salah, kalau nggak Sayyidina Ali Zainal Abidin, kalau nggak salah, kalau nggak Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Lupa antara dua orang itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin kayak. Ketika meninggal, di belakang pundak beliau itu hitam-hitam. Pas, ini kenapa beliau? Kayak gak pernah angkat kayak gini. Pas gak taunya orang-orang miskin ini di sekitar Medina atau di sekitar apa rumah beliau itu pada bingung. Biasanya gandum yang datang tiap bulan atau tiap minggu, kok nggak ada. Baru tahu ketika saya meninggal. Nggak tahunya ketika apa itu ketika beliau masih hidup, pas malam-malam tiba-tiba geledebuk, 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 taruh aja di depan rumahnya. Sekarang enggak, harus bansos, harus ini, harus itu. Ntar yang dapat orang kaya. Gitu. Mana ita zakahnya mana? Dan seakan-akan orang kalau sudah ngasih sedekah, oh, anak sudah sedekah. Yang kalau orang wali ya pernah ada cerita. Khud, eh, had lamink, had salamink.
Kasihan mana sedekah ente. Tapi sedekah ente bukan dari ente. Dari Allah kan. Paham? Ini sudah pengemis tapi beliau wali. Jadi beda. Islami. Yang ngasih juga wali. Apa? Kata yang ngasih. Kul. Lalak. Ambil. Tapi ini bukan buat ente. Ini buat Allah. Kul. Lalak. Islami. Kul. Lalak. Ah, ya, ya, itu guyonannya para ulama beda. Jadi kalau kata namanya Abu Umar Jawa Habib Hamid kalau salah. Sejatinya orang ketika memberikan sesuatu, dia itu orang miskin tersebut tidak lain tidak bukan adalah al-barid. Apa? Ongkir-ongkir apa tuh? Petugas petugas Kurir. kurir. Kurir gratis, gratis ongkir. Kurir yang tidak perlu antum bayar untuk mengantarkan barang-barang antum kepada surga ntar. Coba bayangin orang-orang kaya. Kalau nggak ada orang miskin, antum nggak bisa jadi kaya. Iya, antum mau nyombong apa? Semua kalau coba bayangin, kalau nggak ada orang miskin, antum nggak bisa pamer untuk sedekah. Iya dong. Antum mau sedekah, oh, enggak mau. Antum bisa pamer ke sedekah karena ada yang mau menerima. Antum bisa untuk sedekah karena ada yang menerima. Dan sedekah ini bukan buat antum, bukan buat dia, tapi buat antum kelak nanti di akhirat. Hanya ketika Sayyidah Aisyah ditanya, ya Aisyah, mana kambingnya yang tadi dapat hadiah? Dapat hadiah satu kambing itu. Zahabal kul, wa ma baqiya illa zira'. Semuanya nggak ada ya Rasul, ketika tinggal pahanya doang. Kan favoritnya Nabi itu disisain. Semua sudah disedekain. Bal, kata Nabi, bal baqiyal qul wa zahabal zira'. Kata Nabi, logikanya dibalik. Bukan itu Aisyah. Semuanya itu tetap. Hanya tetap di akhirat. Iya kan? Yang pergi atau yang hilang hanya ini. Karena ini makan hilang. Maka bangsa Indonesia akan tetap merdeka ketika jiwa-jiwanya memberi, bukan menerima, bukan meminta. Bekerja, dan lain sebagainya. Contohnya, bangsa Indonesia dulu, sama pejuang, kasih makan, kasih ini. Ada nggak yang dulu? Oh, dulu ngaku miskin. Malu. Sekarang, berebutan untuk jadi miskin. Berebutan untuk dapat jatah warga miskin. Tapi kalau disuruh kerja, oh, ntar dulu. Kan gitu. Jiwa-jiwanya kan sekarang mentalnya gitu. Ya nggak nyalain yang lain. Anak sendiri kayak gitu. Jadi dia ya kayak gitu. Paham dong? Ya, wallah alam bisa kita akhiri dulu. Sudah